Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik. Seperti biasa juga Harian Serambi Indonesia, mungkin sebagian kita sudah membacanya. Bagi Anda yang belum membaca, silakan baca Harian Serambi Indonesia. Ada berbagai informasi penting hari ini yang kemudian kita hadirkan. Peristiwa kemarin juga terkait dengan penembakan, kemudian juga informasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Benar Meriah juga masih tetap menjadi informasi yang mewarnai Harian Serambi Indonesia hari ini. Bersama redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmin Dinamika, kita akan berbincang-bincang. Assalamualaikum Bung Yarmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Kompas TV hari ini. Bagaimana kemudian Harian Serambi Indonesia menghadirkan informasi-informasi kepada para pembaca hari ini, Bung? Ya, berita headline-nya adalah 2 warga Penarot, Aceh Timur ditembak. Pasca pilkada, inilah peristiwa berdarah yang korbannya terkena tembakan gitu. Dua-duanya alhamdulillah masih selamat, tetapi tingkat cederanya cukup parah. Yang satu tertembak di leher, ya, tengkuk belakang, dan yang satu lagi ada tertembak di perutnya gitu. Yeah. Mereka ini dua-duanya warga Penarun. Yang satu namanya Juman, yang satu 51 tahun, yang satu lagi Misno, umurnya 35 tahun. Mereka ini tinggal bertetangga. Pada Minggu 5 Maret pukul 3 dini hari terjadi penembakan, didahului oleh satu peristiwa di mana rumah Misno itu tiba-tiba ada api di dindingnya. Istrinya tersentak pukul 2.30 malam dan membangunkan suaminya. Bang, ada api. Kemudian si suaminya bangun, otomatis ketika orang bangun kan dia buka pintu depan untuk memastikan kenapa tiba-tiba ada kebakaran gitu. Begitu dia buka pintu, melangkah satu langkah, tiba-tiba ditembak. Masuk sini dan dia jatuh bersimbah darah, dan kemudian korban tergeletak seperti itu. Tapi yang anehnya pelaku masih terus melancarkan tembakan-tembakan. Masih terus menembak gitu ya? Tembakannya membabi buta, bahkan sampai ke rumah tetangga. Seorang tetangga yang kebetulan melihat, mengintip melalui kaca jendelanya, dan itu juga yang terkena tembakan. Itulah yang Juman tadi itu. Peristiwa ini pasti menggegerkan karena memang pasca pilkada inilah peristiwa yang berdarah dan menggunakan senjata api. Kita belum tahu apa ada latar belakang politik atau tidak. Yang jelas kampung itu kebetulan kampung yang menang Partai Nasional Aceh, lebih dari 60% suara buat Irwandi di situ. Dan kemudian korban yang ditembak ini salah satunya memang adalah Ketua Bapilu Partai Nasional Aceh, PNA gitu. Banyak pihak yang mengait-ngaitkan peristiwa ini dengan dengan pilkada, ya. Tetapi ada juga yang mengaitkan jangan-jangan ini karena jual beli sawit gitu, karena memang salah satu di antara mereka ini adalah juga pedagang sawit gitu. Jadi ini memang masih sangat misteri. Ya, kita berharap polisi bisa cepat mengusutnya. Kita juga mengutip pendapat Pak Irwandi Yusuf selaku orang yang mendirikan partai PNA, ya, sekarang sebagai pembina di PNA, menyatakan bahwa peristiwa ini sangat disesalkan dan dia berharap polisi bisa mengusut. Di era modern ini polisi telah memiliki banyak sarana dan fasilitas untuk mengusut kasus-kasus seperti ini. Apakah kemudian Irwandi juga menduga bahwa ada motif politik di belakangnya? Dia akan melakukan konferensi pers hari ini, siang ini nanti. Ini yang baru disampaikannya kita tadi malam, singkat saja gitu. Pastilah sebelum konferensi pers mereka menghimpun lagi banyak data di lapangan, termasuk yang kemudian dipersoalkan oleh Ketua PNA Irwansyah adalah tidak dikawalnya korban itu dari Penarun sampai dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Jadi dia dirujuk dari Aceh Timur sampai ke Banda Aceh untuk kemudian dirawat di Rumah Sakit Zainal Abidin itu tanpa pengawal. Harusnya karena ini korban, ya harus ada polisi yang mendampingi. Tapi menurut Irwansyah
kehadiran polisi tidak ada di dalam pengawalan itu. Oke, sampai berita ini kita turunkan, kondisi korban masih Kondisi korban ya dalam perawatan ya? masih dalam perawatan, belum bisa kita katakan membaik ya, karena belum ada keterangan dari pihak medis yang mengatakan membaik. Tapi yang paling penting nyawa mereka bertahan ya dengan kondisi luka yang seperti itu, terutama yang luka di tengkuk itu agak fatal dibanding dari yang luka di perut. Ya. Wow, kita ke informasi lain juga terkait dengan penanganan rumah sakit. Yang saat sekarang juga heboh sekali setelah kita informasikan juga, pertama sekali juga kita informasikan di Serambi FM melalui breaking news, kemudian juga hadir di Harian Serambi Indonesia cukup lengkap juga. Apa informasi terbaru yang kemudian hadir, Bung? Sebagaimana kita tahu, Jumat pagi yang lalu rumah sakit Muyang Kute di Bener Meriah itu terjadi mogok massal. Dokter spesialis, dokter umum, dan para medis dan bidan itu kemudian melakukan mogok. Sebelum mogok mereka mengeluarkan seluruh pasien, menyuruh pulang sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Ujung-ujung dari peristiwa itu adalah PLT pelaksana tugas Bupati Bener Meriah melakukan tindakan mencopot direkturnya, Dr. Elisa. Nah, kemudian dalam pemberitaan kemarin kita sudah dapat informasi bahwa rumah sakit itu normal kembali sehari setelah mogok massal. Nah, mogok massal yang dikecam itu kemudian berdampak kepada pencopotan direktur. Nah, edisi hari ini Ibu Direktur tadi, Ibu Dr. Elisa mengambil kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Menurut dia nggak terima semuanya ditimpakan ke dia. Dia dibilang lalai, dia dibilang lambat gitu. Karena persoalannya adalah sistemnya itu sendiri ada yang memang harus lambat, misalnya laporan BPJS. Laporan BPJS mereka siapkan datanya, itu diprosesnya justru di Kota Loksmawe gitu. Baru balik lagi ke Bener Meriah beberapa hari kemudian atau berminggu-minggu gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau dinyatakan dia tidak bayar gaji, itu bukan dia yang bayar gaji. Yang bayar gaji itu menurut dia adalah Pemkab setempat gitu. Justru bupati atau pelaksana tugas bupati lah yang kemudian menyelesaikan pembayaran gaji itu. Itu yang kemudian dia komplain, jangan sampai pernyataan-pernyataan pelaksana tugas dia kayaknya menerima dia dicopot, tetapi yang dia nggak terima itu dituduh macam-macam itu gitu. Bagi kita ya sebagai orang media itu adalah hak dia untuk membela diri, dan kemudian itu yang kemudian kita tampung di Serambi hari ini gitu. Informasi lain apa yang kemudian juga mewarnai halaman depan Harian Serambi Indonesia? Ini penting juga buat seluruh kepala desa atau perangkat desa. Ada satu desa di ID, di ID lagi-lagi Aceh Timur ini kejadiannya. Pada hari Sabtu yang lalu, kepala desanya ditangkap atau ditahan oleh kejaksaan karena dituduh menggelapkan dana alokasi dana gampung dan alokasi dana desa ADD atau ADG, jumlahnya sampai 200 juta gitu. Lumayan lah untuk satu desa. Jadi modusnya adalah dengan cara tidak melakukan kegiatan apapun, tetapi pertanggungjawabannya dibuat fiktif gitu. Misalnya pembelian tarata desa, dia tidak beli. Perlengkapan PKK desa, dia tidak beli. Laporannya ada. Kemudian dana honor untuk tuhaput itu tidak pernah disalurkan, tapi laporannya ada. Nah, karena banyak sekali sekitar 8 kegiatan yang kemudian tidak direalisasi satupun, itu yang mengakibatkan kejaksaan menahan yang bersangkutan dan diingatkan betul kepada kepala desa yang lainnya atau kecil-kecil yang lainnya, jangan sampai mengikuti langkah yang seperti ini gitu. Memang yang namanya dana desa itu sekarang jadi godaan besar ya. Benar sekali. Dananya besar sampai hampir mendekati 1 miliar, tetapi kalau nggak bisa tahan diri ya seperti inilah jadinya. Menarik sekali. Terima kasih Bung Yarmen atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik. Tentunya baca Harian Serambi Indonesia. Kunjungi kami juga untuk memperbarui informasi Anda melalui www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.